Halo teman-teman Addictivity, apa kabar? Sehat? Semoga kalian sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kembali lagi di konten ala Adi. Dan konten ala Adi kali ini tentang menciptakan lagu. Sebelum kalian mendengarkan bagaimana cara mencipta lagu, bagaimana saya menciptakan lagu, subscribe dulu. Nah, sebelum saya menceritakan bagaimana cara saya menciptakan lagu, kita harus tahu ini dulu. Jadi, menurut Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, di sini ditulis, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dan ciptaan itu adalah notasi dan lirik. Sekarang kita mulai ya. Poin pertama, bakat. Kalian harus punya bakat. Itu penting. Dan kalian harus mengenali diri kalian. Apakah kalian mampu bisa membuat lagu atau tidak. Karena menurut saya, kalau kalian sudah punya bakat dalam hal mencipta lagu, karena memang itu bakat itu dikasih Tuhan tuh luar biasa gitu loh. Tidak semua orang dikasih kepintaran, kecerdasan untuk membuat sebuah lagu atau kelebihan gitu, untuk membuat sebuah lagu. Itu memang orang-orang tertentu. Walaupun sebenarnya ada juga orang yang by proses mereka bisa membuat lagu. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga nggak punya bakat juga bisa. Tapi alangkah baiknya kalian punya bakat dan kalian kenali itu dulu sebelum kalian memulai untuk menciptakan lagu. Yang kedua adalah kalian harus paham, mengerti apa itu notasi dan apa itu lirik. Oke, saya jelaskan. Saya kasih contoh. Notasi itu seperti begini. Na 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 na. Na 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 na. Oke, sampai di situ paham? Itu notasi. Dan sekarang lirik. Lirik itu sebelum dia diberi notasi, lirik itu pasti ya hanya sebuah tulisan, ya kan gitu. Taruhlah saya menulis jauh di lubuk hatiku kau masih kekasihku. Nah, itu lirik. Sepenggal lirik. Nah, kalau kita gabungin lirik dan notasi, jadinya seperti ini. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Itu perpaduan antara notasi dan lirik dan akhirnya menjadi sebuah lagu. Yang ketiga, kalian harus punya peluru. Apa itu peluru? Perbendaharaan kosakata atau kata-kata. Nah, ini penting sekali buat kalian pencipta lagu. Kalian kalau cuman punya sedikit kata-kata atau cuman kata-katanya biasa-biasa aja, kan akan menghasilkan lirik yang juga akan biasa-biasa saja. Atau mungkin kalian tinggal menciplak liriknya siapa, masukin, dipaduin sama liriknya siapa, itu kalian namanya miskin kata-kata. Makanya seorang pencipta wajib hukumnya untuk selalu membaca. Wajib hukumnya untuk selalu mencari kata-kata baru. Nah, caranya adalah kalian harus mau membaca, entah itu buku sastra lah, itu novel lah, atau mungkin buku puisi lah, dan lain-lain. Itu yang harus kalian penuhi dulu sebelum menjadi pencipta lagu. Poin keempat adalah bagaimana caranya kalian mencari tema, menentukan tema dalam lagu. Ya kan gitu, bukan judul ya, tema gitu. Nanti kalau judul, kalau saya sih judul biasanya terakhir baru saya tulis judulnya apa. Tapi yang paling penting adalah temanya dulu. Nah, tema ini bisa kalian cari dengan menonton film mungkin. Sering-seringlah nonton film. Entah kalian mau nonton film romantis kayak. Tapi kalau horor gimana caranya ya bikin lagunya? Kalau film horor, saya belum pernah membuat lagu dengan menonton film horor, itu belum pernah. Nah, atau mungkin kalian bisa baca buku cerita atau novel, itu kan ada temanya di situ, novel-novelnya. Terus dengarkan kisah orang lain atau mendengarkan kisah orang lain, itu juga bisa kalian jadiin tema nantinya gitu, cerita apa yang mereka ceritakan kalian. Tapi
menurut saya yang paling penting dalam hal mencari tema adalah sebenarnya kisah kalian sendiri. Kenapa? Lebih natural. Kedua, pasti kalian dengan gampang menulisnya. Apalagi kalian sudah mempunyai kosakata yang cukup untuk menulis apa yang ada di dalam hati dan pikiran kalian. Ketiga, kalau kisah kalian pastinya itu kisah nyata dan pastinya juga semua manusia mengalami hal yang sama, gitu loh. Jadi kalau kalian bikin lirik yang seperti itu, tema seperti itu, rasanya orang lain juga akan menerima karena mereka bilang bahwa itu sama dengan kisah saya juga. Dan yang ke berapa ya? Lupa saya. Nantilah yang editor saya aja yang menulis poinnya ke berapa ya. Oke, yang selanjutnya ini adalah kalian kalau bisa sering-sering mendengarkan lagu-lagu orang lain gitu. Kalian kalau bisa cari, maksudnya gini, dengerin lagu yang hits. Kenapa sih lagu mereka bisa hits? Lirik apa sih yang mereka pakai? Notasi apa sih yang enak gitu loh. Karena banyak memang lagu-lagu yang mungkin ya kita tidak suka. Jadi kita harus open, kita harus buka pikiran kita, selera kita. Jangan sampai kita anti sama satu aliran musik. Karena kalau memang itu ngetop, kenapa enggak? Saya aja denger dangdut, saya aja denger metal gitu loh. Mungkin satu saat akan ada yang saya bisa ambil dari situ. Itu namanya influence, ya. Jadi saya ingat sekali dulu saya pernah baca bukunya Khalil Gibran yang dia bilang bahwa seorang seniman. Nah, seniman ini apa aja ya, mau musisi, mau pelukis, mau apa saja. Dia bilang gini, seorang seniman harus menambal karyanya dengan kamus. Paham nggak artinya apa? Bahwa kita harus belajar gitu. Kita jangan mengandalkan diri kita sendiri gitu. Contoh paling simpel adalah kalau kamu kuliah, di akhir kuliah kamu pasti ada yang namanya skripsi gitu. Nah, kalau kalian skripsi, nggak mungkin dong kamu tidak melihat referensi skripsi yang lain gitu. Nak bertanya sama orang lain supaya skripsi kalian jadi sempurna, ya kan? Nah, itu yang dimaksud oleh Khalil Gibran bahwa seorang seniman pasti menambal karyanya dengan kamus. Poin berikutnya lagi, kembali saya lupa poinnya, poin keberapa? Itu mungkin kalian yang ingat. Mencari notasi yang enak dan pas. Bagaimana caranya mencari notasi enak dan pas? Nah, memang sih, kalau kita bikin lagu pasti kita bilang, kalau kita sendiri bikin lagunya, pasti kita bilang bahwa lagu kita enak. Tapi biasakan untuk mencari pendapat orang lain. Dengarkan ke orang lain. Enak apa enggak. Tapi jangan dengerin ke saudara lu ya. Jangan dengerin ke teman-teman dekat. Kenapa? Takutnya dia nggak enak, dia bilang enak-enak aja. Dengerin sama orang-orang yang memang satu dia tidak kenal mungkin, atau dengerin sama orang yang memang dia ngerti musik dan orangnya objektif. Nah, jadi kalau mencari tema, mencari notasi yang enak, itu butuh proses yang panjang sekali. Bisa jadi kalian bikin lagu tiba-tiba langsung enak gitu. Tapi saya dulu, karena ini ala Adi, saya dulu itu berulang-ulang kali. Jadi sebelum saya masuk, saya bikin demo dan masuk ke studio rekaman, dikontrak oleh label sebelumnya, saya pernah hitung-hitung lagu saya mungkin ada sekitar 100-an lebih yang saya bikin gitu, dan itu tidak masuk dalam album-album yang saya bikin. Nah, itulah proses gitu. Ibaratnya kita latihan dulu lah. Proses itu kan segala sesuatu itu butuh proses gitu. Tidak mungkin instan begitu saja. Kalaupun ada yang instan itu kasuistis. Mungkin itu hokinya dia. Terus lagi dalam mencari notasi dan lirik yang enak ini, kadang kita idealis gitu, pengennya kita sendiri, pengennya yang kita mau sendiri gitu loh. Kalau bisa perhatikan selera orang banyak di saat kalian mencari notasi dan lirik, karena biar bagaimana lagu kalian itu dinikmati oleh orang banyak, kecuali kalau kalian mau menikmati lagu kalian sendiri, ya sok kalau begitu. Dan sekarang poin yang terakhir. Sebelum poin terakhir ini saya ceritakan, subscribe dulu. Udah subscribe? Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah di saat membuat lagu, apa dulu sih? Lirik dulu atau notasi dulu? Nah, memang ada orang yang kalau menciptakan lagu dia bikin lirik dulu. Ada tuh, jadi liriknya jadi dulu gitu. Ada juga yang menciptakan lagu itu notasinya dulu gitu. Dia bikin notasi dengan main gitar akustik atau piano gitu. Itu
Itu notasinya dulu. Tapi kalau ala Adi, saya tidak pernah menciptakan salah satunya dulu. Biasanya semua saya lakukan beriringan. Notasi dan lirik itu bersamaan semuanya. Gitu. Kenapa? Biar enak saya nyocokinnya. Karena kadang kalau kita bikin lirik dulu, liriknya kepanjangan, tiba-tiba kita bikin notasinya kependekan, nggak klop masuknya. Nah itu alasan saya kenapa. Itu jadi biasanya saya menciptakan lagu itu lirik dan notasi selalu bersamaan. Dan tips dari saya, jangan menciptakan lagu kayak gini. Kalian hari ini menciptakan lagu nih, bikin, jadi nih songnya, gitu. Terus kalian mentok. Terus rencananya kalian bakal lanjutkan nanti besok hari atau mungkin seminggu kemudian. Bagi saya itu nggak boleh. Kenapa alasannya? Alasannya adalah ibarat makanan. Nih, kalau kalian lagi, yang paling simpel, Indomie, kan? Indomie kalian masak hari ini, kalian lagi lapar nih, masak Indomie, tuh, terus pakai telur, pakai cabai, mantap. Makan dulu kita. Enak kan? Hangat, disajikan dalam keadaan hangat. Lu makan, enak pastinya. Tapi coba biarkan Indomie itu nggak usah sehari. Beberapa jam kemudian kalian makan, Indomie-nya udah bengkak. Nggak enak rasanya kalian makan. Begitupun menurut saya lagu. Di saat saya menciptakan lagu hari ini, detik ini, terus tiba-tiba saya simpan buat besok, mood saya sudah tidak sama dengan mood saya hari ini. Umpamanya saya lagi sedih nih, saya lagi sedih sekali. Terus saya cipta lagu, mentok, saya taruh buat besok atau lusa. Sedih saya berkurang dong. Itulah kenapa saya tidak mau menciptakan lagu sepotong-sepotong. Saya pengen semuanya langsung jadi. Itu tips dari saya. Dan satu lagi yang harus kalian ingat teman-teman Adiktivity, pencipta lagu itu bukan orang yang mengaransemen lagu, itu namanya arranger, ya. Itu biar kalian nantinya tidak salah paham apa itu pencipta lagu. Dia ngisi gitar, dia ngisi bass, dia ngisi drum, itu bukan pencipta lagu. Pencipta lagu kembali lagi ke yang tadi di depan, dia yang menciptakan notasi dan lirik. Kalau aransemen mah gampang. Kalau lagunya sudah jadi, kita mau aransemen dangdut kek, pop kek, jazz kek, koplo kek, atau mungkin emo yang seperti editor saya bawain sekarang ini. Itu bukan pencipta lagu, oke? Dan yang terakhir, ini juga harus dicatat baik-baik. Sebagus apapun kalian, sebagus apapun ciptaan kalian, notasinya keren, liriknya keren, luar biasa, kalau vokalisnya tidak bisa bawain dengan soul, game over. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.